Perkenalkan, nama saya Juliani. Saya akan menjelaskan tentang software testing. Software testing, proses pengujian perangkat lunak yang memiliki tujuan utama sebagai berikut. 1. Untuk menunjukkan bahwa perangkat lunak memenuhi persyaratan. Ini berarti bahwa harus ada setidaknya satu tes untuk setiap penggunaan dan persyaratan sistem. 2. Untuk menemukan kesalahan atau cacat pada perangkat lunak. Tujuan pengujian cacat adalah eksplorasi dan penghapusan semua jenis perilaku sistem yang tidak diinginkan, dan seperti sistem crash, interaksi yang tidak diinginkan dengan sistem lain, perhitungan yang salah, dan korupsi data. Tujuan utama disebut pengujian validasi. Dalam hal ini, sistem diuji untuk serangkaian kasus uji tertentu yang mencerminkan pengguna sistem yang diharapkan. Untuk pengujian validasi, pengujian dianggap berhasil jika sistem bekerja dengan benar. Tujuan kedua mengarah ke pengujian cacat, di mana kasus uji dirancang untuk mengekspos cacat. Dalam hal ini, pengujian yang berhasil adalah pengujian yang memperlihatkan cacat yang menyebabkan sistem bekerja secara tidak benar. Pengujian unit adalah menguji komponen individu dalam sistem. Ini adalah proses pengujian cacat sehingga tujuan adalah untuk menemukan kesalahan pada komponen ini. Dalam kebanyakan kasus, pengembangan komponen bertanggung jawab untuk pengujian komponen. Komponen-komponen yang dapat diuji pada unit testing adalah sebagai berikut. 1. Kelas objek, fungsi atau metode dalam objek. 2. Komponen komposit yang terdiri dari beberapa objek atau fungsi yang berbeda. Komponen komposit memiliki antarmuka yang ditentukan yang dapat digunakan untuk mengakses fungsionalitasnya. Fungsi atau metode diuji dengan serangkaian panggilan ke rutinitas ini dengan parameter input yang berbeda. Dalam kasus pengujian kelas objek, pengujian harus mencakup semua fitur objek. Pengujian kelas objek mencakup pengujian berikut. 1. Menguji semua operasi yang terkait dengan objek. 2. Menyesuaikan atribut yang terkait dengan objek. 3. Menguji semua kemungkinan keadaan objek. Ini berarti bahwa semua kejadian yang menyebabkan perubahan keadaan pada objek harus disimulasikan. Dalam hal pewarisan, pengujian kelas objek lebih sulit, di mana superclass menyediakan operasi yang diwarisi oleh sejumlah subclass. Semua subclass ini harus diuji dengan semua operasi yang diwariskan. Pengujian sistem melibatkan pengintegrasian dua atau lebih komponen yang mengintegrasikan fungsi atau fitur sistem apapun dan kemudian menguji sistem integrasi ini. Dalam proses pengembangan berulang, pengujian sistem berkaitan dengan pengujian peningkatan yang dapat dikirimkan ke pelanggan. Dalam kasus proses pengembangan air terjun, pengujian sistem berkaitan dengan pengujian seluruh sistem. Oleh karena itu, pengujian sistem mungkin memiliki dua fase yang berbeda. 1. Tes integrasi. Setelah mengintegrasi komponen baru, sistem integrasi diuji. 2. Pengujian fungsional. Versi sistem yang dapat dirilis ke pengguna diuji. Di sini tujuan utamanya adalah untuk memvalidasi sistem yang memenuhi persyaratan dan memastikan bahwa sistem tersebut dapat diandaikan. Proses integrasi sistem melibatkan membangunkan sistem dan mengkomponennya dari komponennya dan menguji sistem yang dihasilkan untuk masalah yang muncul dan dari iterasi komponen. Pengujian integrasi memeriksa bagaimana komponen ini bekerja bersama seluruh antarmuka mereka. Mengintegrasi sistem kelompok komponen yang memberikan beberapa fungsional sistem dan
mengintegrasikan dengan menambahkan kode yang membuatnya bekerja sama. Keterkaitan kerangka keseluruhan sistem dikembangkan terlebih dahulu, dan komponen ditambah ke dalamnya. Ini disebut integrasi top-down. Sebagai alternatif, komponen infrastruktur diintegrasikan terlebih dahulu dengan menyediakan layanan umum yang mengakses jaringan dan data, dan komponen fungsional ditambahkan setelahnya. Ini adalah integrasi dari bawah ke atas. Itu penjelasan saya tentang software testing. Terima kasih.